Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Felicia Aisyah Sariniti. Saya akan menjelaskan apa itu hubungan kreativitas dengan industri kreatif. Dan mari kita mulai dengan pengertian kreativitas. Apa itu kreativitas? Kreativitas adalah suatu kemampuan seseorang dalam menciptakan hal yang baru, baik itu berupa hal yang benar-benar baru maupun hal baru yang diperoleh dari gabungan hal-hal yang pernah ada, atau disebut juga dengan kolaborasi. Jadi, kalau ada seseorang yang bilang sama kamu tuh kreatif banget, karya kamu bagus, kamu orang kreatif, dan sebagainya, maka dia baru saja memuji kamu dan bilang bahwa kamu adalah seorang kreator, yang berarti kamu baru saja menciptakan hal yang baru yang relatif berbeda dengan apa yang pernah ada sebelumnya. Kamu adalah salah satu orang yang memperkenalkan gagasan dan metode baru yang kamu miliki. Kamu orang kreatif. Lanjut ke pengertian industri kreatif. Industri kreatif adalah suatu proses penciptaan, kreativitas, ide, dan gagasan dari seorang atau kelompok yang kemudian dapat menghasilkan karya atau produk setelahnya. Lalu, apa itu hubungan kreativitas dengan industri kreatif? Saya akan menceritakan contoh dari hubungan kreativitas dengan industri kreatif. Di awal abad 19, Napoleon Bonaparte menata kembali pakaian istana memakai frock coat berwarna abu-abu yang terkenal menjadi cirinya. Jas pria kemudian berbentuk lebih sederhana dan gelap. Pengaruh jas Inggris telah membuat kaum pria di Eropa berpakaian dengan gaya yang lebih ringkas, nyaman, dan gelap. Pada pertengahan abad 19, muncul setelan jas lengkap yang terbuat dari bahan yang sama untuk jas dan celananya. Setelan jas ini disebut sebagai setelan jas klasik yang menjadi ciptaan perintis untuk pakaian modern pria, yaitu setelan jas bisnis. Tuxedo adalah pakaian yang biasanya digunakan laki-laki pada saat acara resmi atau untuk menghadiri undangan suatu acara. Ternyata, tuxedo pertama kali dibuat di Inggris untuk seorang pangeran. Bermula dari Raja Edward VII yang pada tahun 1867 tampil memakai jas yang sama bahannya dengan celana panjangnya saat acara makan malam. Sejak itu, kaum pria berpakaian dengan hanya satu warna gelap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan desain pertamanya dibuat pada tahun 1860 oleh Henry Poole. 6 tahun kemudian, Pangeran Edward VII diundang ke Amerika oleh seorang jutawan bernama James Potter. Pada saat itu, Pangeran merekomendasikan kepada James agar memesan pakaian kepada Henry Poole untuk digunakan pada acara tersebut. James pun menyetujui. James memakai jas tersebut, kemudian ia menggunakan setelan itu ketika pergi ke country club paling top di New York, yaitu Tuxedo Park Club, yang pada akhirnya pakaian tersebut menyebar dan populer di Amerika dengan nama Tuxedo. Hingga saat itu, Tuxedo berkembang mengikuti perubahan mode dan terus menguat sebagai fashion icon bagi kaum pria. Hingga pada tahun 1966, desain ternama YSL memberikan hak atas pakaian kebesaran ini pada wanita dengan memperkenalkan Le Smoking, setelan bergaya tuxedo untuk kaum wanita. Di masa itu, wanita yang mengenakan pakaian pria dipandang sebagai hal yang tidak pantas dan sangat salah. Tidak heran jika YSL menuai berbagai protes dari banyak kalangan atas kelancangannya mempublikasikan hal yang nyata-nyatanya salah menurut standar saat itu. Kritikus New York Times, Gloria Emerson, menggambarkan koleksinya sebagai tidak halus atau lumpy dan juga ketinggalan zaman. Jika saja Saint Laurent waktu itu tidak berani melakukan kesalahan dengan sedikit melenceng dari pakem yang diyakini pada saat itu dan menarik kembali karyanya dari publikasi, maka mungkin saat ini tidak ada kaum hawa yang tampak berkelas dengan balutan jas yang semakin beragam modelnya. Tapi Saint Laurent berani berkreasi dengan melakukan kesalahan, setidaknya menurut pakem masyarakat di abad itu. Dan sejak saat itu, ia semakin banyak meluncurkan koleksi anti-mainstream dan kreatif yang mengantarkannya ke jajaran desainer ternama di dunia. Saint Laurent adalah salah satu contoh sosok yang berani mengatasi hambatan untuk menjadi sosok yang kreatif dan menjalani hidup yang kreatif. Tadi adalah contoh dari hubungan kreativitas dengan industri kreatif dalam bidang fashion, yang mana berawal dari kreativitas seorang Napoleon Bonaparte, lalu menjadi banyak inspirasi untuk para perancang busana terkenal, dan salah satu perancang busana terkenal itu adalah perancang busana brand YSL. Mount Everest ain't got shit on me.